selamat datang di podcast kami dari kelompok 7. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu perjalanan PKI dari awal berdiri hingga gerakan 30 September 1965. Bersama saya sudah ada 3 narasumber, yaitu Novi, Syarif, dan Adi, yang bakal bantu menjelaskan gimana sih sebenarnya perjalanan panjang PKI di Indonesia. Langsung saja kita mulai segmen 1. Oke, kita mulai ya. Kira-kira kalau kita menyinggung tentang PKI ini, kira-kira asal mula PKI itu gimana sih? Nah, kalau dari sejarahnya, PKI itu berasal dari organisasi IFBV yang didirikan pada tahun 1914 oleh Hendrikus Snifflet dari Belanda. Awalnya organisasi ini menyebarkan konsep sosialisme dan komunis pada kalangan pedagang hingga Belanda. Terus gimana bisa berubah jadi PKI? Nah, jadi pada tahun 1920, ISDV resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. PKI pada waktu itu menjadi partai komunis pertama di Asia yang ikut aktif dalam dunia politik. Oh ya, yang gue dengar, emang bener ya, PKI itu pernah melakukan pemberontakan. Wah, bener banget kalau itu. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Tapi gagal total. Akhirnya banyak anggota yang ditangkap dan PKI pun dilarang beroperasi di Indonesia. Menarik banget. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, PKI muncul lagi nggak sih? Iya benar, setelah kemerdekaan, PKI kembali muncul dan mulai aktif di dunia politik nasional. Mereka memperluaskan pengaruhnya di masyarakat. Oh gitu. Kalau nggak salah ada peristiwa besar ya? Kalau nggak salah namanya pemberontakan di Madiun. Nah, Ya, betul. sih? Betul. Pada tahun 1948, PKI di bawah pimpinan Musso melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Tujuannya itu untuk membentuk pemerintahan yang berhaluan komunis. Tapi, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh pemerintah. Banyak tokohnya juga tertangkap dan juga tewas. Nah, terus apa setelah itu PKI langsung hilang? Enggak juga sih. PKI justru bangkit lagi sekitar tahun 1990-an. Kali ini dipimpin oleh DN Aidit. Mereka berusaha masuk ke politik lewat cara yang lebih halus, yaitu ikut pemilu dan memperkuat basis massa seperti petani dan buruh. Pembahasan tentang demokrasi di bawah pimpinan Soekarno, kira-kira itu apa yang terjadi ya? Di masa itu, PKI justru semakin kuat. Mereka mendukung konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, yang digagas oleh Soekarno. PKI punya pengaruh besar di kalangan buruh dan petani. Gue dengar kalau nggak salah PKI pernah punya konflik ya sama TNI Angkatan Darat, benar nggak? Ya, bener banget. Hubungan PKI dan TNI Angkatan Darat waktu itu tegang banget. Keduanya sama-sama ingin punya pengaruh besar di pemerintahan, sehingga sering terjadi gesekan politik. Oh, berarti politik saat itu sangat panas ya? Nah, wah itu parah banget panasnya. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat dan akhirnya menjadi latar belakang terjadinya peristiwa besar di tahun 1965. Oke, kita masuk di part paling seru, yaitu gerakan 30 September tahun 1965. Kira-kira kalian bisa jelasin sedikit tentang itu? Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat. Lagi mungkin dari Syarif atau ada?
Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai G30S PKI karena pemerintah saat itu menuduh PKI terlibat dalam gerakan tersebut. Coba Nah, dari Hendrik. terus setelah itu pengaruh PKI langsung menurun drastis dan menjadi akhir dari masa kejayaan mereka di dunia politik Indonesia. Oke, kita udah masuk ke penghujung acara. Kira-kira kalau dari perjalanan PKI dari awal sampai gerakan 30 September, kira-kira kalian ada nggak sih yang bisa diambil pelajaran? Kalau dari aku, penting banget buat kita menjaga perbedaan pandangan tanpa harus saling menjatuhkan. Dari Salim? Kalau dari saya itu sejarah itu penting supaya kita tahu kesalahan masa lalu dan nggak mengulanginya lagi. Coba dari Adri. Dan kalau dari gua, perbedaan ideologi harusnya menjadi kekuatan, bukan sumber politik, bukan sumber konflik. Oke, jadi itulah pembahasan kita tentang perjalanan awal mula PKI sampai dengan gerakan 30 September tahun 1965. Kita dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.